mengarungi bata rumah tangga di laksana mengarungi samudra. Agung untuk mengarungi samudra ada 7 hal yang Adinda Agung perlu persiapkan buat istrinya. Tolong dicatat di kameramen, tolong direkam ya. Oke, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabit sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik mungkin ya, maksudnya tinggi. Tapi kenapa salam saya ulang 2 kali? Karena salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya, tetapi bagi yang mendengarkan tentunya wajib untuk menjawabnya, tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semarak acara kita pada siang ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama wajib, salam yang kedua haram dijawab. Yang mana itu? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Paya tu imangi komelo ni pada masa pajang mesti mabarseleng. Tetapi upan nama barselengi mata diolo nama tetosi imamungi di mondi maka waalaikumsalam. Tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga pun lain lagi. Ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita guru tentu tidak. Namo Pak Ustaz lari ke mending karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah, papungan malabikeun, pangadara malabikeun, iya kela diri yang hendak kita dari yang lebih rendah. Tabara jaya nggak dampeng di sisi alam direta. Upah pulau ada wadawat bicara, upah bari ada papa katuna alih. Iale pada garaga pangaderen pasal sejen atau lebih papa kesep padu pawojo pocok mampasan dari ada papa jumulo engka karoming masuri witana salamatun kuta dari bone tutunge koromi tanete malampe liweng buluk matanre limbang salok maluang untuk sapa ini nawa kupurongan dongenge agar pun kena tetong riolo ala diretak maneng nasabah puruntuk nana ini nawa kusapai Ligo angkata mamenasa mapa kali pun bila jumpali mapa kena risuket teman rapi mapa si sompung welareng mapa seti para kusen mapa patah bila jajaren dan dia mapa lebat tadung patepangan koyak tau bone puang ini tau wajo bakat bone sompeng wajo riolo panariolo debeto dan kena sarang-sarang ini dibuktikan dengan prasasti yang ditandatangani oleh 3 pemimpin daerah pada zaman dahulu kala. Bone diwakili oleh Kajola Lindo, Sompeng Lamanusa atau Karangan Arumbila, dan Wajo Latiringan Totama Awi Sebetong Pola, mengikui perjanjian. Salah satu memorandum of understanding yang mereka sepakati, yang dari itu malilu si pakainya, rep masih patokong, sapira pisang dari parinyamon. Maka dia bicara atau Sompengnya pada tanah bo adat natu, nang limpo bunga putih memasal lelolang. Maka dia tahu si bicara tadi tu pun di bone, naik segi ada bicara malempu, gau patuju, pang tongeng, windru si tinaja, pang batamas dari cemal lebangi, naik apa batangi, ada kerana atau madudokin nama lempu, tak puturun atau mawatangin nama ceko, ia tahu nasapu na uan-uan cerita gau bawangnya. Lalu bagaimana dengan ada jim orang wajo? Di setiap pintu gerbang memasuki kota Sengkang, di sana ada terpampang. Lokasi tes ibu tinggi, atau wajah asli gaya atau bukan. Tapi ini tolong ditambung Maradeka atau wajah ada nama buang luar biasa. Saya semakin percaya kalau Adinda Agung ini betul-betul wajah asli. Tetapi sebuah referensi yang pernah kami seminarkan di seminar Nagaligo Internasional. Di situ ada orang wajah yang lengkap Maradeka atau wajah. Nah janji yang alena Maradeka, tanah miata, nei atau make tanah Maradeka mana? Ada asimat urusan nak napupuang. Demikian lengkapnya. Jamaah 5 berbahagia. Adinda Agung Anugerah Sarjana Ekonomi dan Adinda Marwah. Alhamdulillah pada saat yang dicanangkan
pada tanggal yang diinginkan, pada hari yang dinantikan, dan pada bulan yang dirindukan. Tanggal 12 Mei 2022 hari ini, fitrah tak dapat disangkal, takdir tak dapat dielakkan, fitrah jodoh yang mesti berlaku karena manusia hanya menjalani daftar kehidupan yang tertulis. Ibarat seorang musafir pengembara, sebelum mereka tiba di suatu tujuan, memang mereka sudah menggenggam yang namanya paspor daftar perjalanan hidup, suratan takdir lebih dahulu daripada kejadian. Papungan melebihkan, pangadaran melebihkan, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang dipersandingkan di atas anjung perkawinan. Perkenankanlah saya berdasarkan suasana, karena tausiah ini saya tidak mengkhususkan hanya kepada kedua pengantin baru saja, tetapi juga kepada seluruh pengantin veteran yang sempat mendengarkan tausiah saya, termasuk calon pengantin atau mangoloboti. Kepada Adinda Agung Anugrah, tabendi mengarungi bahtera rumah tangga laksana mengarungi samudera yang luas, di mana gelombang pada siang dan malam, pada terik dan hujan, bahkan badai pun harus Anda lewati. Oleh karena itu Adinda, sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar tidak terombang-ambing dalam lautan lepas. Filosofis orang Bugis Bone yang menyatakan, iko kaloloy agak lalu macam-macam pak mak bini narek bede deme topan adule maka duda pureng dekat itu. Sepintas lalu Adinda, jangankan cuma 7 kali di namo be kasaratu mulai to macam neni da purengi pak segama kasih benjuna, tapi antara kaki yang namanya pernikahan tidak semudah membalik telapak tangan, karena pernikahan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan legalitas hukum demi pelampiasan hawa nafsu seksual belaka, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Adinda Agung, di prolog tausiah saat tadi saya katakan, mengarungi bahtera rumah tangga dilaksana mengarungi samudera. Agung, untuk mengarungi samudera ada 7 hal yang Adinda Agung perlu persiapkan buat istrinya. Tolong dicatat di kameramen, tolong direkam. Ya oke, ready. Yang pertama, Adinda Agung harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapalnya? Kapalnya adalah al-usrah. Apa itu usrah? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat restu orang tua kedua belah pihak, dan mengharap ridha ilahi rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, Adinda Agung, ya bukan kapal tandi pada sejolok masih nata. Jangan sampai pada atau tadi aku kampung kedibone polis aliwo mengkasih muda cek nakala saringa, tapi ternyata mesinnya sudah keropos. Oleh karena itu pada sejolok masih nata berapa PK dan tenaga kuda yang Anda miliki. Tetapi mesin maksud saya adalah al-qalbun. Apa itu qalbun? Artinya hati. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana tujuan setiap pernikahan salah satunya adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa dan tipsnya mendapatkan keturunan saleh dan salehah, Adinda Agung bisa buka YouTube ketika melihat Ustadz mubaliknya mirip dengan wajah saya dan namanya juga Abid Mapatoba. Saya minta tolong Adinda Agung, tolong di like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ya, itu doa saya, semoga rezeki kalian semakin meningkat. Ya, kemudian selanjutnya Dinda, yang tadi yang pertama adalah harus ada kapal dindi, yang kedua periksa mesin, yang ketiga persiapkan bahan bakar yang cukup dan memadai. Apa bahan bakarnya nih? Bahan bakarnya adalah al-akhlaqul karimah, ampe madece. Sabda Rasul, laisati dunya illa bidinin wa laisat dinu illa bimakarimal akhlaq. Tidaklah dikatakan sebuah dunia tanpa adanya agama, dan tidaklah dikatakan sebuah agama tanpa akhlak yang mulia. Yang keempat, Adinda, persiapkan peralatan untuk mengantisipasi macet dalam perjalanan. Apa peralatannya? Nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Adinda Agung, desolusi ya komandan salah beneta, ya komando kono koi makun raye, tolong sampaikan kepada istri masing-masing. Maka dama iko tosi tak megelan cari tamu ita maka kue. Iko na jolo manana. Ya banyak tuan nana tosi. Disampaikan Pak aku masa mewah ke manana yeso rapame ke channel televisi. Yang berbahagia. Jadi itu saling bergantian. Begitupun sebaliknya Adinda Marwah. Desolusi di iku macet tosi laketa ketika suamimu marah murka, minta tolong kepada istri. Ini anjuran Rasul, tinggalkan suami sesaat lamanya. Jangan tinggalkan suamimu selama-lamanya. Ini anjuran Rasul.
Ya kumano ko laki tabu nasuruh kina binta malawi jenne. Kita dianjurkan berwudu malah. Kenapa istri oleh Rasul dianjurkan berwudu ketika suaminya marah? Karena ternyata kemarahan suami ditimbulkan oleh godaan setan. Setan itu diciptakan dari api, api pasti akan padam dengan siraman air, apalagi dengan air wudu. Selanjutnya Dinda, aku jangan lupa membawa peta dan kompas nih agar tidak kesasar dalam perjalanan. Apa petanya? Apa pula kompasnya? Tentunya petanya Al-Quran, kompasnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adinda agung, betapapun besarnya cintamu kepada istri, begitupun sempitnya kepada Adinda Marwah, bagaimanapun besarnya cintamu kepada suami, pasti nantinya akan muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apalagi menyangkut masalah persoalan ekonomi, moneter atau balanca aso-aso. Ketika ini terjadi di latahap walatazan, jangan takut dan jangan bersedih. Mari kita lihat petanya, tabukai kompasnya. Sabda Rasul menyatakan yang menjadi kompasnya, nencame makina bita nikmatin doweni sebelum kita menghatamkan 4 surah. Yang pertama Ar-Rahman supaya memperakak pulian ala kaitam. Yang kedua Al-Waqiah supaya malongo lakai masa padale halala disaliwang kolam. Yang ketiga Al-Mulk Tabarakah supaya malome matu masaranya wata si batu buta. Yang keempat surah Yasin sebagai penangkal bala alias patola abala. Tadi Adinda belum pernah lihat ceramah saya di YouTube, kembali saya menyampaikan saat ini. Ketika pernikahan putrinya Pak Wakil Gubernur Nusa di Makassar, mantan Agus Arifin Nukman, kebetulan saya diundang menjadi MC acara mapacinya. Keesokan harinya kembali saya menjadi MC pernikahan putri beliau dengan putra Bupati Baru. Saat itu yang menjadi saksi pertama Yusuf Kalla RI2. Tetapi yang menjadi persoalan Adinda, begitu saya mau pulang ke Hotel Kelarok, tiba-tiba angka mana makundre ibu-ibu malalung, malah pola selalu nafas paling sampai dekat kantor DKKD, pura-pura Ustad, maka ada tuh masalah wajib, maka dia tanya tuh masalah tak Ustad, masalah aku binasen. Ya aku sopeng biasa waktu ngekonting anak makun dan wakil bupati Sopeng mantan Adin Sahimin Saransi, Pak Ustaz Pak juga yang ceramah di sana. Wei kali itu ceramah tak pasura Ustaz, liksuku ku boleh, ku coba-coba ketemu pasura Cilaleku. Season baca, papa baca ini pada tembok. Pali waraknya nak baca Quranku Pak Ustaz. Wadi kan dibagi-bagi Pak Ustaz, saya jawab bisa kita bagi Ibu Haji. Maka dia tekun cara ada dibagi, kan apa kalau baca Rahman, maka dekat ini makul baca Rahman supaya memperakam pulian malak kita. Tapi aja kasih kita baca bawang iwan-iwan Rahman. Tolong pahami juga pekerjaan suami kita. Ya ko zaman laki tak pada bija makuci zaman terima gaji sulen. Tapi ini wani-wani to ketemu Ar-Rahman, tetapi itu warisan melo lunasi dalam sebulan. Peko icara dalam barakah. Jadi kalau kita barakah Rahman ibu baca kau dikasih kurang ya disanta, insyaallah barakah tu Ar-Rahman. Ya ko begini Tupperware kau boleh. Pak jadi ada Tupperware. Kalaman na Tupperware tersusun sampai papon rumahnya, tapi kalaman na matulak dalam bandre pandai plastik keru topa pura topa na turo wajah mo cipola. Jamaah yang berbahagia, Ustaz Al-Waqiah, saya katakan Al-Waqiah, saya jawab Adinda Agung, di Indonesia dia mencari nafkah umumnya laki-laki, maka kalau memang harus kita bagi 4 surah, yang paling abdal atapkan Al-Waqiah, ini tuh silakan baca Al-Waqiah. Kalau tidak sempat memegang mushaf Al-Quran, kan ada Play Store, download Quran di kita. Setiap malam kita berkendara, dengarkan secara seksama itu Al-Waqiah. Saya jamin nih, pada malam ke-41, kalau betul-betul kita dengarkan Al-Waqiah setiap malam, pada malam ke-41 saya jamin kita akan hafalkan. Kalau dia dihafal, santai-santai dihafal Al-Waqiah. Kalau tidak percaya, Pak silakan praktekkan mulai sebentar malam. Yang ketiga Ustaz Al-Mulk Tabarakah, 3 dosis baca. Maka dekayur Al-Mutabarakah supaya malu masalahnya wata si batu buta. Siapa tahu kamu atau lato atau nenek tak mondo ko boleh minta di malasa, tapi dito makasih na mati daripada mondo iba poso more pada ko nakanay COVID-19 dito 5 tindro poso tak pore-pore posoda ya nagang kumana kisimula pototos sila to kasi bo neneta manjeng ni na pala na dosi baca Al-Mutabarakah pala na dosi po maca kumuruna. Itu kalau memang kita harus bagi. Yang keempat kita surah Yasin. Siapa yang katakan Yasin? Saya jawab Yasin
Ketika sudah memiliki putra putri yang pandai mengaji, silakan perintahkan putra putri kita untuk mengatamkan surah Yasin. Tapi tidak marwah oleh Rasul, limit menuju wajib, hampir diwajibkan bagi setiap istri untuk mengatamkan surah Yasin setiap malam. Kenapa? Karena ternyata malah bencana yang paling dahsyat bagi seorang istri adalah kehadiran wanita lain di sisi suaminya. Jadi tak bebu, dia bak berusaha lagi. Yang kau bertahan itu laketa, yang kau kaji dijini laketa, baca ngabawa diganti surah Yasin nakam position. Ya, tetapi dia baca laketa Yasin bu, lenjut tuhan taruh cawa. Tapi dia baca Yasin laketa, yo apa ganti mati, tidak pak perbatuan. Dibaca Yasin laketa adinda marwah supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Syaratnya adinda marwah, ketika pancuran Anda datangkan pada malam hari, begitu besok pagi suami akan keluar mencari nafkah, tapi tolong setiap istri antar suami sampai di pintu gerbang, antar suami dengan senyuman yang paling manis yang memiliki selama hidup di dunia, dan silakan tatap jasad suamimu sampai hilang dari pandangan matamu. Jadi pelejut ilaket tak boleh dipakai tak ibu, pejamkan penglihatan mata kepala apa pendeki, lalu buka penglihatan mata hati sembari memayangkan suami keluar mencari nafkah. Tak baca Toni inti Yasin, salamun kaulan min Rabbir Rahim, selamatlah wahai suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Jamaah yang berbahagia, pandum itu mahkota laketa, yang kotanya antara pasti kajok-kajok, yang kotanya kajok-kajok pasti ada antara, yang melabut laketa di marwah masa pada lendi pertama diganti bolata. Tapi jangan cepat-cepat mereka telepon genggam untuk video call dengan suami. Curhatan seorang suami kepada saya, Pak Ustaz, dia nggak cuma pakai kiri zaman beneku iya. Ya Pak, aku mesuka nasab, napa kamu tuh makatan istir hoto, dia napa aja mau hati. Biasanya utangga, beneku mah video call. Mati sih kasih napi cek Pak Ustaz, ngasih lo pura sepuka dan culik ucapan surah Yasin. Ya, ini surah Yasin. Jamaah yang berbahagia. Jadi ini makundai kulawa adalah kita masa pada 5 taman diganti bolata ibu. Loki maka mengganti pertama alek iwejene kubur mati ini untuk apa lagi? Perbanyak doa kepada Allah setelah salat dua minimal 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah di marwah, ya Allah, saat ini suami saya sedang keluar mencari nafkah untuk saya dan anak-anaknya. Jika sekiranya rezeki suami saya masih ada di atas langit, turunkanlah ke permukaan bumi ini Allah. Jika jauh tolong didekatkan, jika sedikit tolong ditambah, jika susah tolong dimudahkan. Jika masih bercampur antara haram dan halal, bersihkan ya Allah. Berikan rezeki kepada suamiku halalan thayyibah sebagaimana rezeki yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya adinda marwah, laketan di pajoke kasrat Nabi Sulaiman pula iko makun raya pajoke alusuna pamulata bantuan apa mega pak dungeta pasca salat 2 minimal 2 rakaat. Itulah inti asik lebih dengan yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya Adinda Agung, hari ini dan mulai kemarin Adinda adalah suami, berarti Anda adalah nahkoda. Nahkoda yang tangguh harus bisa menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan. Jika di hadapan Adinda Agung ada badai yang mengancam, ada ombak yang menggulung, cari alternatif lain dan pegang prinsip kata orang Makassar, lembak tusuron nabi siangku, kucampak nasombalaku, kualiangi talang kana tualia. Paham? Tidak, saya juga tidak. Ya, jamaah yang berbahagia. Saya bisa translate ke dalam bahasa Bugis. I will sail on with the wind. I not change my course. I not turn back, rather would I drown. Pura bak berasong peku, pura tangki singguliku, ulang mirangi teler na tualie. Narekong mulai korong-korong di sapa kilalang lengit mulai. Layarku telah kukembangkan, kemudian ku telah kupanjangkan, lebih baik tenggelam daripada balik surut ke belakang. Ketika nakoda yang tangguh Adinda Agung sudah menyelamatkan perahu dan penumpangnya sampai di pantai kebahagiaan, pasti tidak diminta-minta lagi. Seluruh penumpang akan memberikan ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, senyuman manis, dan minimal kepasrahan diri. Yang terakhir Adinda, jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekal yang bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi dibalik itu Adinda marwah, seorang istri ini harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena usaha suami tanpa doa istri akan sia-sia, tetapi doa istri tanpa usaha suami mimpi belaka. Demikian 7 mutiara kebahagiaan yang telah saya sampaikan.
Dan apapun yang telah saya sampaikan siang ini, jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Muhammad sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Oleh itu, sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirnya ada baiknya kalau kita mengaminkan secara berjamaah doa yang akan saya pimpin. Semoga pernikahan Adinda Agung dan Marwah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan menghimpun keduanya dalam setiap kebaikan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya bunga dedak di atas bak anak Arab pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara jemari disusul maaf diminta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kelam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.